Halo anak-anak, kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran agama Katolik kelas 4 SD. Nah, untuk saat ini aspek yang akan kita pelajari adalah tentang hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat di dalam tempat tinggal kita yang pertama adalah di dalam keluarga. Nah, orang yang pertama kita kenal yakni orang tua. Oleh sebab itu kita akan mempelajari materi tentang menghormati orang tua. Sebelum kita mendengarkan firman, mendengarkan renungan, maka mari kita bersama-sama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu doa seorang anak. Yuk kita simak. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku. Dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku. Dalam doaku berseru,
setetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Setelah kita memuji Tuhan dengan memainkan lagu doa seorang anak, mari kita sempurnakan pujian Tuhan dengan berdoa. Siapkan tangan, kaki, kepala ditundukkan, tangan dilipat, kita bersikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus yang baik, hari ini kami hendak belajar mengenal hormat kepada orang tua. Ajarilah kami untuk menyayangi mereka, sebagaimana mereka selalu menyayangi kami anak-anaknya. Kami ingin meladan Engkau ya Yesus yang selalu menghormati dan mengasihi Bapak Yusuf dan Bunda Maria, karena Engkau adalah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bisa lahir di dunia berkat orang tua kita. Kita bisa besar, kita bisa di sekolah, itu karena jasa-jasa dari orang tua. Coba kalian sebutkan apa sih jasa-jasa orang tua kepada aku. Coba direfleksikan, coba dipikir. Tentu sangat banyak. Oleh sebab itu kita harus menghormati orang tua. Kita nggak boleh berani kepada orang tua. Nah, apa sih contoh-contoh menghormati orang tua itu? Nah, itu di gambar itu kan ada tuh, itu ada seorang anak yang membasuh kaki. Itu biasanya pada perayaan atau tradisi-tradisi tertentu. Terus ada juga biasanya kalau lebaran gitu ada tradisi yang namanya sungkem. Nah, di gambar itu juga ditampakkan ada seorang anak yang mencium tangan orang tuanya. Nah, itu juga bentuk penghormatan orang tua. Terus di situ ada juga gambar seorang anak itu memberikan kado ulang tahun kepada mamahnya. Nah, itu juga contoh bentuk penghormatan pada orang tua. Nah, di satu sisinya itu ada seorang anak yang menyuap orang tuanya yang sudah lanjut usia. Terus ada seorang anak yang sudah dewasa, kemudian dia memijit-mijit orang tuanya, itu sebagai bentuk rasa hormat, rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya. Terus ada juga gambar seorang anak yang mengambilkan minum. Nah, anak-anak, coba dari gambar itu mana yang sudah kalian lakukan untuk menghormati orang tua? Atau kalian memiliki cara lain untuk menghormati orang tua selain dari gambar yang dipaparkan? Coba ya, ditulis ya, bisa 1 sampai 3 gitu, contoh penghormatanku kepada orang tua yang sudah pernah aku lakukan. Ya, yuk, waktunya 2 menit ya untuk menuliskan cara menghormati orang tua berdasarkan pengalamanku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah kita melihat gambar yang menunjukkan rasa cinta kita kepada orang tua, gambar rasa hormat kita pada orang tua, di sini ada sebuah cerita inspiratif. Mari kita simak, kita dengarkan bersama-sama. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Membaca syair lagu tersebut terasa merinding seluruh badan, karena kasih ibu memang tiada duanya. Demi anak-anak, tak sedikit ibu yang mengorbankan apapun yang dimilikinya.
diceritakan kembali dari mulut ke mulut dan ditulis ulang dengan rapi demi menyentuh setiap hati pembacanya. Inilah salah satu kisah mengharukan menceritakan besarnya cinta seorang ibu yang rela mendonorkan mata untuk anaknya. Selamat menyimak. Aku benci ibuku. Ia tak seperti ibu-ibu yang lain yang cantik dan bisa kubanggakan. Aku selalu malu kalau berjalan dengannya atau ia menjemput di sekolahku. Ibuku memiliki satu mata, penampilannya seadanya saja. Ia bahkan tak jarang mengenakan baju lusuh yang sudah sobek di beberapa bagiannya. Karena ayah telah meninggalkan kami dan tidak menafkahi kami, akhirnya ibu melamar pekerjaan di sekolahku. Ia memasak di kantin demi melayani guru-guru dan murid di sana. Aku sering berkali-kali berpura-pura tak mengenalnya karena aku malu. Aku takut sekali bila teman sekelasku tahu bahwa ia adalah ibuku. Di suatu hari, ia menyediakan makan siang di kantin sekolah untukku. Disajikan di sebuah piring dengan penuh lauk dan dihiasnya dengan cantik. Tak lupa ia mengecup dan mengusap-usap kepalaku setelah menyodorkan sepiring makan siang itu. Semua teman yang melihat langsung berkasak kusuk dan hal itu membuat aku geram. Sepulang sekolah, aku memarahinya habis-habisan. Kau tahu betapa malunya aku tadi. Kalau memang kau hanya ingin aku ditertawakan oleh teman-temanku, kenapa kau tidak mati saja? Kataku geram. Sejak saat itu ibuku lebih tahu diri. Ia berusaha menjaga jarak dengan aku kalau di depan teman-teman. Aku belajar keras untuk selalu mendapatkan ranking dan beasiswa. Aku ingin sekali segera keluar dari rumah ini. Aku berhasil mendapatkan pekerjaan yang top dan aku dikaruniai anak-anak yang lucu. Aku tinggal di rumah yang besar dan mewah. Suatu hari, tiba-tiba ibuku mengunjungi dan membawakanku termos sup hangat yang katanya dibuatkan khusus untuk anak-anakku. Melihatnya dengan mata satu yang mengerikan, anak-anakku kaget dan berteriak. Istriku langsung menggandeng anak-anakku pergi. Lagi-lagi, aku dibuat malu dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Aku sudah berbahagia dengan hidupku saat ini. Tapi mengapa ibu malah mengacaukan hidupku? Aku mengusirnya pergi dan anak-anakku berteriak kegeriangan saat aku telah mengusirnya. Jangan pernah lagi berani datang ke rumahku dan menakuti anak-anakku, hai nenek tua, geramku. Di suatu sore, tetangga lamaku berkunjung ke rumah dan menyodorkan secari surat kepadaku. Ini dari ibumu telah meninggal dunia, katanya. Aku hanya terdiam, tidak menangis dan tidak bertanya banyak kepadanya. Aku hanya menerima surat itu dan menyimpan di meja kerjaku. Lama aku merasa sangat gelisah. Kemudian aku buka secari amplop tersebut dan kubaca setiap deretan hurufnya dengan penuh air mata dan emosi. Yang terkasih anakku, aku selalu memikirkan setiap waktu. Dan aku meminta maaf kalau kedatanganku tempo hari ternyata malah mengganggu keluargamu dan menakuti anak-anakmu. Tetapi aku sangat bahagia dan saat melihatmu sudah hidup bahagia. Sekalipun aku harus menanggung derita ini, aku rela demi cintaku kepadamu. Aku tahu bahwa hidupku sudah tidak lama lagi, sehingga aku harus meminta maaf karena kau telah banyak menderita semasa kecilmu. Kamu sering malu karena memiliki ibu yang hanya punya satu mata ini. Ada satu hal yang ingin sekali ibu ceritakan kepadamu. Saat kau masih balita, kau mendapatkan kecelakaan dan kehilangan satu mata. Sebagai seorang ibu, aku harus mengambil tindakan itu.
Aku minta dokter mengambil sebelah mataku untukmu. Aku tahu bahwa aku tak akan tahan dan aku tak akan pernah bahagia melihatmu harus menanggung ini sendiri. Sebab itu aku selalu menjadi ibu yang menakutkan dan tidak membuatmu bangga, anakku. Kini aku bangga dengan pengorbananku ini. Aku bisa melihatmu menjadi orang yang sukses dan bahagia. Aku bahagia bisa membuatmu selalu melihat dunia. Berbahagialah selalu, anakku, dari ibumu yang selalu mencintaimu. Nah, anak-anak, bagaimana perasaanmu setelah mendengarkan kisah inspiratif tadi? Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama kita perdalam cerita yang telah kalian simak dengan mengerjakan 6 soal yang ada di layar kalian. Perhatikan soal yang ada di bawah ini. Yang pertama, mengapa si anak merasa malu terhadap ibunya? Yang kedua, bagaimana kira-kira perasaan ibunya ketika dimarahi anaknya sepulang sekolah? Yang ketiga, mengapa si anak bisa berhasil menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang bagus? Yang keempat, ketika mengirim semangat dan ingin bertemu cucu-cucunya, mengapa ibunya malah diusir bahkan dilarang datang lagi? Apa isi surat yang ditulis ibu untuk ayahnya? Yang keenam, bagaimana kira-kira perasaan anaknya setelah membaca surat yang isinya ibu yang selalu mengasihinya? Nah, Pak Guru memberikan waktu 10 menit untuk menyimak, mengerjakan pertanyaan berdasarkan teks yang kalian simak. Silakan difoto dan dikerjakan di buku agama kalian. Selamat mengerjakan ya. 10 menit waktunya. Anak-anak, setelah kita mendalami kisah inspiratif tadi, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mengapa kita harus menghormati orang tua? Yang pertama ya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Nah, firman tadi diambil dari Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Ternyata menghormati orang tua itu bukanlah perintah dari Bapak Ibu guru ataupun orang tua atau teman, tetapi juga dari Allah. Secara sempit, yang dimaksud orang tua adalah ayah dan ibu. Mereka telah mengandung, melahirkan, mendidik, dan membesarkan kita. Secara luas, orang tua adalah orang dewasa yang memiliki status ikatan keluarga dan kehidupan kita seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan yang lainnya. Secara lebih luas lagi, orang tua adalah orang dewasa yang memiliki peran dan kedudukan khusus di dalam kehidupan kita. Misalnya guru, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemimpin pemerintahan, ataupun pemimpin agama. Ayah dan ibu dengan segala kekurangan dan kelebihannya, ayo kita hormati. Kita menghormati mereka karena mereka adalah wakilnya Tuhan. Karena merekalah kita dilahirkan ke dunia. Mereka yang melahirkan, mendidik, dan membesarkan anak-anak yang dipercayakan Tuhan. Kita bisa memuliakan ayah ibu melalui sikap dan perbuatan yang terpuji. Ketika kita sudah gede dan besar, ayah dan ibu tentu tidak muda lagi. Mereka berusia lanjut, kekuatannya berkurang, daya ingatnya menurun, bahkan tidak berdaya lagi seperti waktu masih muda. Pada masa itulah kita sebagai anak-anak berkewajiban memperhatikan mereka dengan menunjukkan sikap hormat dan bakti. Melalui sikap-sikap itulah kita mematuhi perintah Tuhan, yakni hormatilah bapak ibumu. Tuhan juga berfirman,
agar kita tidak menyakiti hati mereka, tidak menistakan mereka, tidak bersikap keras, tidak membentak, dan tidak meninggalkan mereka dengan bersikap masa bodoh. Yang terakhir, bagi anak-anak yang menghormati, melayani, dan memuliakan kedua orang tua, Tuhan menjanjikan berkat berkelimpahan, yakni keselamatan, pemulihan dosa, kesukaan, pengabulan doa, dan panjang umur serta kebahagiaan. Nah, oleh sebab itu, kalian hormatilah orang tuamu, cintailah orang tuamu dengan cara kalian, buatlah mereka bahagia. Bisa, mampu? Yuk kita mewartakan kerajaan Allah dengan menghormati orang tua yang baik. Anak-anak yang dikasih Tuhan, pada akhirnya sudah selesai seluruh rangkaian pembelajaran kita tentang menghormati orang tua.
Oleh sebab itu, mari kita persembahkan proses pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Mari kita bersikap doa yang baik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas cinta dan pengorbanan orang tua kami. Kami memohon berkat-Mu ya Bapa, lindungilah orang tua kami, berikanlah kesehatan yang baik. Jauhkanlah mereka dari segala penyakit dan berikanlah kekuatan kepada mereka di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Ya Bapa yang penuh kasih, berikanlah kebijaksanaan kepada kami untuk merawat dan mencintai mereka dengan sepenuh hati. Semoga kami dapat menjadi sumber penghiburan dan dukungan bagi mereka, sebagaimana mereka selalu ada untuk kami. Kami percaya kasih-Mu dan kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah selesai anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Kita berjumpa di minggu depan dengan pembelajaran yang berbeda. Berkah dalam dan bye-bye.